Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 775 pernikahan 1. Di hari Dimas Wu memasuki lubang hitam yang hampa, ada kabar berat di Sekte Tianqi. Argus Feng akan menikahi Sylvia Bai, wanita sakti dari Sekte Tianqi, sebagai istrinya 2 hari kemudian. Begitu berita ini keluar, seluruh Sekte Tianqi meledak-ledak. Namun, bagi Frankie Yin, Kim Bo Situ, sesepuh kedua, dan lainnya, berita ini sama saja dengan petir di langit, hampir menghancurkan mereka. Tentu saja, pernikahan besar antara Sekte Tianqi tidak hanya menjadi peristiwa besar bagi Sekte Tianqi, tetapi juga peristiwa besar untuk seluruh Changlingzhou. Begitu berita keluar, seluruh benua menjadi sensasi. Untuk beberapa waktu, orang-orang di Changlingzhou semua mendiskusikan acara ini, dan semua orang merayakannya. Semua orang Sekte Tianqi sibuk, hari pernikahan semakin dekat, dan waktu semakin sempit. Hampir semua Sekte Tianqi diberangkatkan untuk mempersiapkan pernikahan yang menggemparkan dunia. Hanya kediaman Baiyu yang sepi dan sunyi. Setelah Sylvia Bai kembali ke kediaman Baiyu, dia berterima kasih kepada para tamu di balik pintu tertutup, tidak mengizinkan orang luar masuk. Di luar dia berseri-seri, tapi kediaman Baiyu sudah seolah tidak bernyawa. Sejak Dimas Wu dilempar ke dalam lubang hitam dari kehampaan, Sylvia Bai sepertinya telah kehilangan jiwanya. Dia tidak melawan Argus Feng, tidak melampiaskan ketidakpuasannya, tetapi benar-benar diam. Dia tidak seperti pengantin yang akan menikah, tetapi seperti orang yang sekarat yang akan masuk ke dalam kubur. Dia duduk di paviliun kediaman Baiyu, memandang air danau, tak bergerak, seperti membatu. Pria bergigi tajam menyeberangi jembatan kayu yang menghubungkan tepi danau dan paviliun, datang ke paviliun, dan melapor dengan lembut kepada Sylvia Bai, wanita suci, sesepuh pertama, sesepuh kedua, dan sesepuh kelima, sedang meminta pertemuan di luar, ingin melakukan sesuatu tentang masa lalu, minta maaf kepadamu secara langsung. Siapapun yang menyinggung Sylvia Bai yang terburuk adalah Kim Bo Situ dan lainnya. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa mereka bersalah, bagaimanapun juga, Tuan Sekte Tianqi adalah satu-satunya, karena Tuan mereka akan menikahi Sylvia Bai sekarang. Kalau begitu, mereka pasti tidak bisa melawan Sylvia Bai lagi, mereka hanya bisa menahan sedikit amarah, dan menundukkan kepala kepada Sylvia Bai dan mengakui kesalahan mereka. Ketika Sylvia Bai mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan ringan, tidak. Pria bergigi tajam mengangguk sedikit. Jelas, dia mengharapkan jawaban Sylvia Bai. Namun, dia tidak langsung membalas para sesepuh, tetapi berkata dengan serius kepada Sylvia Bai, kamu benar-benar ingin menikah dengannya. Sylvia Bai berkata dengan sungguh-sungguh, jika ada pilihan, aku juga tidak ingin menjadi seperti ini. Dia pasti telah setuju untuk menikahi Argus Feng, dan Argus Feng tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan jika dia ada keluhan, bahkan jika dia tidak mau melakukannya, dia tidak bisa menyingkirkan Argus Feng. Ini adalah takdirnya. Pria bergigi tajam sedikit mengernyit, wajahnya serius, dia bergumam sejenak, lalu bertanya, menurutmu apakah Dimas Wu bisa bertahan hidup dari lubang hitam itu? Sylvia Bai menggelengkan kepalanya dengan muram, dan berkata dengan sedih, tidak mungkin. Dengan keadaan Dimas Wu saat itu, memasuki lubang hitam kosong, dia pasti akan mati. Tepat di titik inilah Argus Feng berharap untuk melempar Dimas Wu ke dalam lubang hitam. Sylvia Bai tahu bahwa dirinya terjebak dalam tipu muslihat Argus Feng. Dia tidak langsung membunuh Dimas Wu, tetapi membuat Dimas Wu mati dengan cara lain. Namun, Sylvia Bai tidak bisa membenarkannya dan tidak bisa membenarkan penyesalan tentang pernikahan tersebut. Selain itu, bahkan jika dia bertobat, itu tidak ada gunanya.
Sylvia Bai tidak bisa lepas dari telapak tangan Argus Feng. Setelah mengatakan ini, Sylvia Bai terdiam sepenuhnya, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kehilangan yang tak terhindarkan. Pria bergigi tajam berdiri diam sejenak, lalu berbalik dengan berat dan pergi perlahan. 2 hari kemudian, kuil Sekte Tianqi. Kuil ini adalah tempat paling suci Sekte Tianqi yang menempati seluruh gunung dan cukup besar untuk menampung ratusan ribu orang. Pernikahan akbar Argus Feng dan Sylvia Bai digelar di kuil ini. Menantu bodoh yang hebat, bab 776 pernikahan 2. Ada arahan dewa di kuil dewa itu. Alasan Argus Feng memilih tempat ini sebagai tempat pesta pernikahan besar adalah agar para dewa serta langit dan bumi menyaksikan pernikahannya bersama Sylvia Bai. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan sepatah kata untuk mengizinkan semua orang di Changlingzhou. Seorang warga yang datang untuk menghadiri pernikahannya, yang dia inginkan hanyalah kesaksian dari semua orang. Momentumnya besar, acara akbar itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu tak tertandingi. Kuil ini penuh dengan lampu dan bunga warna-warni, dan pepohonan di pegunungan diikat dengan pita merah yang tak terhitung jumlahnya. Pita merah berkibar dan bunganya adalah kelompok bunga yang indah. Tempat besar itu penuh sesak dan hidup. Semua sekte Tianqi hadir, satu persatu, sesuai urutan status, dari tengah tempat pernikahan sampai ke pinggiran. Mereka duduk jauh. Di belakang, ada pemimpin sekte lain yang juga membawa hadiah besar ke tempat kejadian. Hati setiap orang penuh dengan harapan, menanti untuk bertemu dengan ketua sekte Tianqi, ingin bertemu dengan wanita sakti sekte Tianqi yang paling cantik, dan ingin menyaksikan kombinasi yang luar biasa dari keduanya. Sudah datang, pengantin pria dan wanita sudah datang. Dalam keramaian kerumunan, seseorang tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, langit di atas kuil tiba-tiba mulai turun hujan mawar, dan kelopak mawar yang cerah dan menetes perlahan jatuh dari langit, terbang ke seluruh langit, dan keindahannya tak terbatas, dan udara dipenuhi dengan keharuman mawar, menyegarkan. Argus Feng dan Sylvia Bai muncul dengan santai. Mempelai pria, Argus Feng, mengenakan jubah bersulam emas merah dan hitam, dengan mahkota naga di kepalanya, tampan dan tak tertandingi. Pengantin wanita, Sylvia Bai, mengenakan penutup wajah dengan wajah bercat emas dan pola bunga berwarna darah di sisi lain laut. Dia tampak seperti gaun pengantin dengan awan yang mengalir di cakrawala. Dia ditutupi dengan kain kasa hiu merah yang sangat lembut dan tipis. Keindahannya mempesona. Dia mengenakan mahkota phoenix dan riasan tipis. Di tengah pangkal hidungnya, ada tule merah muda seperti butiran beras, yang menutupi setengah dari wajahnya. Tapi dia tidak bisa menghentikan daya pikatnya, kecantikannya adalah yang terbaik di dunia. Hanya saja, di wajahnya yang tak tertandingi, dia memiliki sepasang mata yang melankolis, kesedihan dan ketidakberdayaan yang ekstrim sangat menyedihkan dan berdebar-debar. Dengan kemunculan keduanya, terjadi keributan di lokasi gang kosong tersebut. Orang suci sekte Tianqi sangat cantik, dan master sekte juga sangat cantik, keduanya sangat cocok. Ya, pasangan abadi macam apa ini, terlalu menggoda dan mengejutkan. Hari ini, bisa menyaksikan pernikahan akbar ini, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Di dunia ini, hanya mereka berdua yang cocok satu sama lain. Keindahan Argus Feng dan Sylvia Bai telah menarik banyak orang. Merupakan kehormatan besar bagi semua orang untuk melihat mereka berdua hari ini. Dengan penuh berkah dari penonton, Argus Feng dan Sylvia Bai menginjak karpet merah dan naik ke platform tinggi kuil. Ini adalah platform tinggi yang khusus disiapkan untuk pernikahan ini. Setelah mereka berdua di atas panggung, mereka dapat mengabaikan makhluk hidup. Semua orang di bawah panggung dapat dengan jelas melihat pasangan dewa dan dewi. Argus Feng dan Sylvia Bai berdiri berhadapan di atas panggung. Keduanya memiliki status yang luar biasa. Mereka tidak perlu memberi hormat kepada siapapun.
Mereka hanya perlu semua orang menjadi saksi. Argus Feng memandang Sylvia Bai dalam-dalam dan berkata dengan tulus, "Sylvia, kamu sangat cantik hari ini." Di hadapan pujian Argus Feng, Sylvia Bai terlihat acuh tak acuh, tidak ada kegembiraan di matanya, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Wajah Argus Feng dingin, dan dia merendahkan suaranya sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Hari ini adalah hari kegembiraan kita. Aku harap kamu mau bekerja sama dan tidak membuatku kesal." Setelah mengatakan ini, Argus Feng meraih tangan Sylvia Bai dan menghadap penonton. Dia tampak agung dan berkata, "Hari ini, Sylvia Bai dan aku resmi menikah. Di sini, aku bersumpah di depan para dewa, aku, Argus Feng, akan mencintai istriku selamanya. Jika menindas dan menghinanya, aku akan mati." Orang-orang di tempat kejadian bertepuk tangan dengan penuh semangat setelah mendengarkan kata-katanya dan setuju dengan kegembiraan. Argus Feng berdiri dengan bangga. Bang! Namun, tidak jauh dari sana, tiba-tiba suara keras meletus, dan suaranya mengguncang langit, dan seluruh gunung bergetar. Hati semua orang di lapangan juga bergetar. Semua orang tiba-tiba berubah warna, dengan tatapan keheranan. Tepuk tangan bergemuruh berhenti tiba-tiba, dan semuanya membeku dalam sekejap. Suasana kemeriahan pun semakin memadat. Argus Feng berdiri di panggung yang tinggi, melihat ke tempat di mana suara keras itu meledak, cahaya dalam muncul di matanya. Bang! Tiba-tiba, suara keras lainnya meledak. Tapi kali ini, suara gaduh tidak datang dari luar gunung, melainkan dari panggung tinggi. Melihat sosok yang tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depan Argus Feng dan Sylvia Bai, berdiri di hadapan semua orang. Orang ini adalah Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.